Umat Allah yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam dalam kasih Kristus. Karya pewartaan Sabda merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan tidak pernah berhenti. Kualitas sabda Allah adalah yang terbaik, bibit unggul, penuh daya dan kehidupan. Sekarang, semua bergantung pada tanah atau media, yaitu hidup manusia yang menampung benih sabda Allah tadi. Dari 4 kegiatan pewartaan atau penaburan benih sabda, hanya 1 yang jatuh di tanah yang baik dan subur. Hal ini berarti sabda Allah akan mudah gugur di atas tanah kehidupan kita. Nah, apakah Anda sudah mengupayakan diri untuk menjadi tanah yang baik itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Putramu, Engkau telah menaburkan benih sabdamu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap menerima sabdamu, sehingga hidup kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri.
Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, renungan fajar yang saya buat merupakan salah satu bentuk pewartaan yang bisa saya lakukan di masa pandemi COVID ini. Saya mau mengajak umat beriman untuk semakin membuka diri, menampung dan merenungkan sabda Allah. Saya sadar ketika saya menaburkan sabda Allah lewat pewartaan ini, tidak semua orang bersedia membuka hati dan membiarkan dirinya disapa, disentuh oleh sabda Allah. Belum semua orang menyediakan diri sebagai tanah yang baik seperti dalam Injil tadi. Saya katakan, bukan renungan saya yang bagus, melainkan sabda Allah yang paling bagus. Tidak ada sabda Allah yang buruk. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini mengatakan, firman Allah itu seperti hujan dan salju yang turun dari langit, mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Mulai saat ini, camkanlah dalam pikiran dan hati kita untuk selalu merenungkan sabda Allah. Umat Allah yang terkasih, setiap hari saya menaburkan benih sabda Allah dan berharap benih itu jatuh di tanah yang subur dari para pendengar. Yesus menjelaskan dengan sangat detail dan mudah untuk kita pahami. Sebenarnya kita jenis tanah yang mana sih?
Jika kita tanah di pinggir jalan, itu berarti firman Allah kita dengar, tetapi tidak kita mengerti dan tidak kita hidupi dalam kehidupan keseharian kita. Jika kita tanah yang berbatu-batu, itu berarti firman Allah hanya sebentar saja kita terima dengan gembira, tetapi tidak mengakar dan tidak bertahan dalam hidup kita. Jika kita tanah yang bersemak duri, itu berarti firman Allah yang kita dengar dengan mudah sekali dihimpit, dikalahkan oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Firman itu tidak berbuah. Jika kita tanah yang baik, berarti firman Allah kita dengarkan, kita mengerti, dan kita hidupi sehingga menghasilkan buah berkelimpahan. Menurut Injil, hanya 1/4 bagian saja dari karya pewartaan atau penaburan sabda Allah yang akan berhasil. Saya mewarta, Anda mewarta, kita mewarta. Dan hanya akan berhasil 1/4 saja dari karya pewartaan kita. Namun, jangan lelah, jangan putus asa, dan menyerah ketika kita mewarta. Percayalah bahwa benih yang sudah kita taburkan akan ada yang jatuh di tanah yang baik. Bunda Maria adalah tanah yang baik dan subur. Dia selalu sedia mengolah hidupnya untuk bisa menampung benih sabda Allah, yaitu Yesus Kristus. Bunda Maria bukan saja menerima sabda itu di dalam rahimnya, tetapi selalu merenungkan sabda Allah di dalam hatinya. Hidupnya subur dan menghasilkan buah berlimpah bagi kehidupan dan keselamatan umat manusia. Mari kita terus mengolah hidup kita dengan membiarkan diri dihujani oleh sabda Allah, agar hidup kita subur dan menghasilkan buah berkelimpahan. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabdamu dalam hati kami dan memberi kami rejeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-sabdamu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak
bagi kehidupan abadi kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita yang terpanggil untuk mewarta memiliki kesabaran, ketekunan, dan tidak mudah menyerah dalam mewartakan sabda Allah, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati yang kau tanamkan, mohon disuburkan. Hati yang kau tanamkan, mohon disuburkan. Cinta yang diperlukan sungguh sukar ditumbuhkan. Hati yang kau tanamkan, mohon dikuatkan. Hati yang kau tanamkan, mohon dikuatkan. Iman yang diperlukan beratlah diperjuangkan. Hati yang kau tanamkan, mohon diamankan. Hati yang kau tanamkan, mohon diamankan. Tabakan kami Tuhan melakukan keadilan. Hati yang kau tanamkan, mohon disuburkan. Hati yang kau tanamkan, mohon disuburkan.